Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai mengenal tentang guru sejati ya, sang guru sejati ya. Nah, jadi seperti dalam pembahasan yang kemarin saya kan sudah pernah ya menyampaikan bahwa manusia itu terdiri dari 4 unsur alam ya, dari 4 unsur alam ya. Jadi manusia itu merupakan bagian dari alam semesta. Jadi manusia itu merupakan miniatur. Jadi alam semesta di luar, semesta alam di dalam. Jadi miniatur dari alam semesta. Nah, seperti itu. Jadi apa yang di luar diri kita itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Nah, begitupun dari penciptaan manusia ya. Manusia itu diciptakan dari 4 unsur alam tadi, yaitu dari ini di dalam Al-Quran ada dijelaskan ya. Ada dari Nur Muhammad yang ada yang batin ya kan, ada yang dohir. Nah, Nur Muhammad yang dohir itu dari tin ya, dari tanah, dan tanah itu juga mengandung 4 unsur alam tadi. Jadi manusia diciptakan dari 4 unsur alam ya. Di dalam ilmu hasanah leluhur pun ya sama juga dari 4 unsur alam itu, yaitu dari angin ya, kita menghirup udara setiap hari. Kalau kita tidak menghirup udara ya ini ya, kita nggak hidup ya, karena nggak bisa bernafas. Jadi kita menghirup oksigen setiap hari, itu kan udara yang kita hirup ya. Nah, terus dari air ya, tubuh kita itu hampir 70% terdiri dari air. Darah ya ada di dalam tubuh kita itu kan air. Ya, bahkan di dalam darah pun itu ada oksigen. Kalau kita kekurangan oksigen di dalam darah kita, nah darah kita itu jadi kotor. Jadi oksigen itu bisa untuk membersihkan darah kita. Ya, jadi makanya kita harus sering menghirup udara segar. Gitu kan. Yang banyak oksigennya, O2-nya, bangun pagi, lari-lari di taman atau di ya yang banyak pohon-pohon. Itu kan pohon mengeluarkan O2 ya, oksigen ya. Itu sangat dibutuhkan sekali dalam tubuh kita, kesehatan kita. Ya, untuk sirkulasi udara yang ada di dalam tubuh kita itu penting ya. Nah, kalau oksigen itu udara tercemar, maka kesehatan kita pun akan terganggu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi oksigen itu penting ya. Air juga setiap hari kita mandi pakai air, kita bersih-bersih pakai air, mencuci baju pakai air, membersihkan badan kita pakai air juga. Nah, itu ya, menggunakan air. Nah, terus yang selanjutnya dari api, ya kan? Dan kita dari api itu yang memberikan semangat di dalam kehidupan kita, punya keinginan, punya tujuan, punya cita-cita, ya kan? Itu dari api. Yang selanjutnya kita dari tanah, terdiri dari tanah ya. Ini penafsirannya kan luas sekali ya, banyak ya. Yang saya bahas ini salah satu ini ya, dari satu sisi. Nah, seperti itu ya. Itu kalau manusia terdiri dari 4 anasir alam itu juga kalau ditafsirkan jadi banyak ya. Nah, ini kita hanya ya ringkas-ringkasnya aja ya. Nah, jadi manusia itu juga terdiri dari tanah, diciptakan dari tanah. Bahwa kita dilahirkan dari bayi sampai remaja, dewasa, ya kan, jadi orang tua. Nah, itu kita makan makanan hasil dari bumi, dari tanah. Kita makan beras setiap hari, beras itu juga dari sawah, sawah ditanam di tanah, ya kan. Kita dari ubi-ubian, makanan sayuran hijau, itu juga kan dari tanah. Ya, makan ubi, makan singkong, atau makan tela ya. Nah, ataupun makan sayur-sayuran, buah-buahan, itu dari tanah semua. Hasil dari bumi, dari tanah. Makanan yang kita makan justru itu yang bagus. Makanya manusia juga tidak bisa terlepas dari bumi, kayak gitu, dari hasil bumi ya. Meskipun diinjak-injak dikasih kotoran, tapi bumi itu
selalu memberikan yang terbaik buat manusia, ya kan? Ditanemin apa selalu tumbuh, tanemin jagung tumbuh jagung, tanam bayam tumbuh bayam, nah, seperti itu ya. Ditanemin buah tumbuh buah, dan itu buah juga manfaatnya sangat luar biasa buat kesehatan tubuh kita, ya kayak gitu, untuk vitamin ya. Nah itu manusia tidak terdiri dari 4 unsur alam tadi. Jadi dan itu kalau ditafsirkan lagi ya, manusia itu ada dibarengin lahir itu dibarengin oleh sedulur papat 5 pancer. Ya, saudara 4, ada kakang kawah, adi ari-ari, getih dan puser. Nah, ini sih secara simbolis aja ya. Kakang kawah, adi ari-ari, getih dan puser. Kakang kawah itu yang air ketuban yang yang lahir duluan sebelum si jabang bayi itu keluar. Ya kan, dan adi ari-ari. Kayak gitu. Getih dan puser. Getih itu setiap orang yang melahirkan bayi itu keluar pasti diiringi dengan darah. Nggak mungkin tanpa darah. Makanya seorang ibu itu pengorbanannya luar biasa sekali untuk anaknya ya. Apalagi di saat dia melahirkan seorang anak, itu taruhannya nyawa. Makanya seorang ibu kalau sampai, ya ini maaf, sampai meninggal dalam proses persalinan itu disebut dengan jihad ya, termasuk jihad. Jadi ini sama Allah ditempatkan di tempat yang mulia karena berjihad untuk melahirkan seorang anak. Makanya seorang anak itu harus berbakti kepada ibunya. Ya, Rasulullah pernah ya dalam cerita sejarah Rasulullah, ada seseorang yang menanyakan, siapakah di dunia ini orang yang paling saya hargai, saya hormati gitu kan. Itu adalah ibumu, ibumu, ibumu 3 kali baru ayahmu. Ya kan, jadi perbandingannya 1:3, 3 kali lipat kita menghargai seorang ibu dan ayah 1 kali, ya kan, ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Terus siapa lagi? Baru ayahmu. Nah, jadi seorang perempuan yang dia mempunyai anak itu di dalam Islam itu dimuliakan, ditempatkan di tempat yang ini ya, yang mulia. Di dalam keluarga pun seharusnya seperti itu. Karena pengorbanan seorang ibu itu ya luar biasa sekali ya, dan tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Bahkan oleh seorang ayah pun, seorang ibu bisa mencari nafkah untuk menggantikan posisi ya sebagai seorang ayah yang harusnya menafkahi. Tetapi seorang ayah belum tentu dia bisa menggantikan posisi seorang ibu yang merawat, merawat kan, dengan perhatian yang penuh dengan anaknya, dengan ketulusan, dengan kasih sayang, dengan cinta, ya kan, kasih seorang ibu sepanjang masa gitu kan, ada lagunya juga ya, karena memang seorang ibu tuh pengorbanan dan perjuangannya luar biasa sekali terhadap anaknya dan keluarga. Nah, jadi di dalam Islam pun itu ditempatkan di tempat yang mulia ya, yang terpuji ya, seharusnya seperti itu. Nah, jadi dan seorang ibu kalau dia mempunyai anak juga dikasih kelebihan sama Allah. Kalau dia berdoa itu mustajab, berdoa untuk anaknya, untuk kebaikan anaknya. Nah, makanya kita ini ya harus paham itu ya. Nah, terus yang selanjutnya ya, manusia itu kan diciptakan dari 4 unsur alam. Ada kakang kawah, adi ari-ari, getih puser. Ya, ada yang menafsirkan juga ya, di dalam Islam itu kan tadi dari khasanah ilmu leluhur. Ya, di dalam Islam itu ada juga itu disebut dengan ini ya, manusia itu mempunyai 4 nafsu, 4 perkara, yaitu mutmainah, sopiah, alwamah, dan amarah. Itu setiap manusia ada. Dan nafsu itu harus kita kendalikan, jangan dilepas begitu aja, karena itu nanti akan beresiko, akan membahayakan kehidupan kita, harus dikendalikan ya. Dari 4 itu, sopiah, mutmainah, amarah, dan alwamah. Nah, itu ada 4 ya, kalau di dalam Islam ya, itu ada dijelaskan. Nah, selain itu juga di dalam ilmu Thoreko,
setiap manusia itu didampingi oleh 4 malaikat. Ya, 4 malaikat. Jadi ada dari lahir, manusia dari lahir sampai dia anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan sampai meninggal itu didampingi 4 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Makanya kalau di dalam ilmu Torekoh, ya, itu kita dalam bertawasul wajib mengirimkan Al-Fatihah, kita wajib bertawasul kepada 4 malaikat itu. Karena 4 malaikat itu selalu mendampingi kita setiap saat dan setiap waktu ya. Jadi meskipun kita tahu apa enggak, kita kenal apa enggak, kita paham enggak, kita mengetahui secara detailnya atau enggak, tetap 4 itu selalu mendampingi kita. Ya, saudara 4, sedulur papat, 5 pancer. Terus kakang kawa adi hari-hari geti pusat. Ya, mutmainah, sopiah, alwamah, dan amarah. Jibril, Mikail, Israil, dan Israfil itu selalu mendampingi kita. Nanti kalau kita sudah meninggal, dari 4 itu bermutasi lagi. Jadi Ridwan Malik, Mungkar Nakir, nah, gitu. Jadi 4 itu selalu ada selalu mendampingi kita. Jibril, Mikail, Israil, Israfil juga selalu, setiap manusia ada, ya kan? Jadi malaikat itu juga sebuah konstitusi, ada perdana menterinya, ada ketuanya, ya. Perdana menteri itu yang memberikan wahyu kepada Jibril, kepada nabi-nabi. Kalau Jibril yang kepada manusia hamba itu beda lagi. Itu sama malaikat Jibril tuh, cuman beda level-levelnya seperti itu ya. Ya kayak misal karomah, mujizat ya, mujizat untuk para nabi, karomah untuk para ulama, aulia, kekasih Allah ya, kekasih Tuhan. Terus ada namanya maunah, ada namanya hidayah, adanya ilham, ada wahyu. Jadi Jibril juga itu ada tingkatan-tingkatannya. Jibril, malaikat Jibril yang khusus untuk para nabi itu ada. Jibril yang khusus untuk manusia-manusia biasa kayak kita-kita itu ada juga. Nah, seperti itu. Jadi manusia didampingi oleh 4 malaikat itu ya. Jibril, Mikail, Israil, dan Israfil. Nah, dalam ilmu Torekoh itu kita diusahakan setiap hari wajib mengirimkan Fatihah ataupun kita bertawasul kepada 4 malaikat itu. Karena itu selalu dekat dengan kita. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi yang selanjutnya itu, nah, jadi yang akan kita bahas itu adalah sang guru sejati, gitu. Jadi sang guru sejati. Kalau di dalam Hasanah Ilmu Leluhur itu ada sedulur papat 5 pancer. Jadi yang kita temui itu adalah guru sejati, pancernya. Nah, setiap manusia ya itu sebenarnya ada mempunyai guru sejati. Setiap manusia yang dilahirkan, entah itu dari agama apapun, ya, atau dari warna kulit atau kebangsaan apapun, atau berkeyakinan apapun, itu semuanya ada guru sejati. Nah, jadi guru sejati itu kan dari kata guru sejati, guru dan sejati ya. Jadi guru itu artinya pembimbing, penuntun, yang mengarahkan, yang membimbing, yang menuntun kepada jalan yang semestinya dan seharusnya, itu guru. Sebagai penuntun atau pembimbing ya. Sejati itu maknanya ini yang benar, kebenaran yang sungguhnya, hakiki. Nah, guru sejati itu maknanya pembimbing atau penunjuk jalan ataupun yang mengarahkan kepada jalan kebenaran, ya kan. Guru sejati, pembimbing atau penuntun jalan menuju jalan kebenaran. Karena yang hakiki, jalan yang sejati itu adalah jalan yang menuju kepada Tuhan. Nah, jadi guru sejati ya membimbing kita supaya kita menuju jalan kebenaran, menuju kepada Tuhan. Nah, seperti itu ya pengertiannya kita dari secara bahasanya ya, seperti itu. Nah, ya meskipun guru sejati itu pengertiannya sangat luas sekali ya, tapi kita ini ya poin-poinnya aja. Nah, jadi sebenarnya itu setiap manusia
itu mempunyai guru sejati semenjak dia dilahirkan. Cuma memang ada yang paham, ada yang ngerti, ada yang nggak kenal, ada yang akrab, dan ada yang benar-benar sudah menyatu seperti itu, sudah saling mengerti, memahami. Nah, seperti itu ya. Jadi berbeda-beda. Nah, jadi setiap orang itu punya guru sejati. Ya, berarti yang mengarahkan kita supaya menuju jalan kebenaran, menuju kepada Tuhan. Ya, itu guru sejati maknanya. Nah, yang selanjutnya, kenapa tidak setiap orang itu bisa menemui guru sejati? Dan setiap orang bisa komunikasikan sang guru sejati. Dan setiap orang ngerti dan paham mengenal sang guru sejati. Nggak setiap orang itu bisa kenal dan paham dan apalagi bisa ketemu sering. Itu nggak semua orang. Nah, kenapa? Karena salah satu hal yang menyebabkan kita itu nggak bisa berkomunikasi dengan sang guru sejati, ya, itu adalah karena hati kita masih menyimpan sifat-sifat yang atau perbuatan atau sifat-sifat yang bisa mengotori hati dan jiwa kita. Jadi bisa karena jiwa kita kurang bersih atau hati kita kurang bersih, kurang sering membersihkan hati dan jiwa. Ya, hal-hal yang bisa mengotori hati dan jiwa itu harus sering kita bersihkan. Gitu, dari hal-hal, pikiran atau perbuatan yang bisa mengotorinya. Nah, kalau hati kita bersih, pikiran kita bersih, jiwa kita bersih, maka kita akan bisa menemui sang guru sejati itu. Ya, jadi kita harus belajar membersihkan hati dan jiwa. Orang tidak bisa menemui sang guru sejati karena itu tertutup oleh perbuatan dan dosa-dosa yang dilakukan. Iya kan? Karena perbuatannya, karena dia terlalu mungkin udah terbiasa berbuat dosa, berbuat kesalahan, ya, yang dilakukan baik yang disengaja ataupun yang tidak. Nah, itu bisa menutupi hijab antara kita dengan sang guru sejati itu. Jadi kita harus sering-sering, di dalam Islam pun juga ada di dalam ilmu tasawuf, kita harus sering-sering membersihkan hati dan jiwa supaya selalu bersih, bening. Nah, karena seperti air itu yang mengendap, air yang bersih, yang bening, yang mengendap, itu nanti apa aja bisa terlihat dengan jelas. Nah, sama dengan hati kita, batin kita, rasa kita. Kalau kita sudah mengendap ilmunya, ya, sudah bening, sudah jernih, maka apa aja bisa dilihat dari situ. Ya kan, seperti air tadi ya, yang bening, jernih, mengendap itu bisa terlihat apa aja, bisa terlihat dengan jelas. Nah, seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang bisa mengotori hati kita, yang bisa membuat kita terhalang dengan sang guru sejati itu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi supaya kita bisa mengenalnya, bisa bertemu atau berkomunikasi, kita harus sering-sering membersihkan hati dan jiwa kita. Ya, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya apa yang kita lakukan, ini salah satu contoh ya. Bagaimana caranya kita menemui sang guru sejati? Memang ini termasuk ilmu tua ya, dan gak setiap orang bisa. Kadang kita menemui sedulur 4 aja kita nggak bisa-bisa gitu, karena memang itu butuh apa ya, butuh latihan yang konsisten seperti itu, yang terus-menerus. Karena ya memang tidak mudah ya seperti itu untuk ke arah sana. Ya, kita menemui sedulur 4 itu juga sulit, tapi ya sebenarnya yang harus kita temui itu adalah sang guru sejati. Nah, dengan apa sang guru sejati itu bisa kita temui? Ya, salah satunya itu kita kalau di dalam hasanah ilmu leluhur ya, itu dengan diam. Nah, atau diam, atau mungkin dengan ini ya banyak caranya ya. Caranya itu banyak. Ini saya bahas salah satunya, dengan diam atau dengan bermeditasi. Ya, karena dalam bermeditasi itu kita mematikan nafsu yang ada di dalam diri kita, meredam ya. Kalau mematikan sih nggak bisa, namanya manusia kan pasti ada nafsu ya, tapi meredamnya, mengendalikannya. Nah, jadi di dalam bermeditasi itu
kita harus diam. Syaratnya kita ketemu dengan sang guru sejati itu harus diam. Nah, diam di sini itu kita nggak hanya sekedar kita tidak berbicara, mulut kita yang diam, tetapi pikiran kita juga harus diam. Ya, harus diam. Nah, jadi kalau kita bermeditasi atau bersemedi ya, itu kan biasanya itu ada pikiran-pikiran yang terlintas. Nah, jadi biarkan, kita harus diam, nggak hanya mulut kita saja, tapi pikiran kita harus diam, itu harus dilatih. Kalau nggak dilatih ya sulit untuk itu ya. Pikiran kita harus diam, jadi apa nanti yang ada di dalam pikiran kita amati saja. Kita amati, kita awasi, kita pantau, kita amati aja. Kita jangan menilai negatif ataupun positif, menilai salah ataupun benar, ya. Itu ya yang pertama, kita jangan ikut larut di dalam pikiran kita. Jadi kita hanya sebagai pengamat saja, gitu, di dalam bermeditasi ya, atau bersemedi. Kita hanya sebagai pengamat saja. Nah, yang kedua, di dalam bermeditasi kita jangan memikirkan sesuatu keinginan, tujuan ataupun kehendak. Nah, itu. Jangan, yang pertama tadi kan kita jangan ikut larut dalam pikiran kita. Jadi kita amati aja. Kita jangan menilai positif ataupun negatif. Kita jangan menilai benar atau salah. Jadi kita amati aja seperti air mengalir yang ada di dalam pikiran kita, itu seperti air mengalir. Yang kedua, ya kita harus itu jangan pikiran kita itu jangan ada apa ya, tujuan. Kayak orang bermeditasi itu kan kadang ada yang mempunyai tujuan tertentu. Nah, kita harus free, harus lepaskan itu. Dalam bermeditasi, kalau kita untuk menemui sang guru sejati, ya, itu kita tidak boleh tidak boleh memikirkan sesuatu, mempunyai tujuan sesuatu apa, mempunyai kehendak atau keinginan, itu kita jangan. Jadi kita diam aja pikiran kita, seperti air mengalir. Jangan punya tujuan, jangan punya keinginan, jangan punya kehendak di dalam pikiran kita. Jadi kita diam aja, amati aja apa yang ada di situ, seperti air mengalir. Kita jangan menilai positif ataupun negatif, kita jangan menilai benar ataupun salah, kita jangan punya tujuan ataupun keinginan ataupun kehendak di situ. Ya, biarkan seperti air mengalir. Ya kan? Nah, yang selanjutnya itu kita harus harus kosongkan pikiran hanya menuju kepada Tuhan. Yang kita pikirkan itu Tuhan ya. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan ada keinginan-keinginan, tujuan-tujuan di dalamnya. Ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu kita karena guru sejati itu kan sifatnya gaib ya. Jadi kita juga harus menggaibkan diri, karena manusia kan, roh kita kan gaib. Nah, jadi manusia itu kan dibekali badan kasar dan badan halus. Nah, jadi kalau kita untuk menghubungi sesuatu yang gaib, kita berkomunikasi dengan sesuatu yang gaib, ya kita harus menggaibkan diri. Dari yang kita pakai ya badan halus kita, bukan jasad fisik kita. Jasad fisik kita ya harus diam. Bahkan pikiran pun kita harus diam. Nggak boleh berpikir yang aneh-aneh ya, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya itu kalau kita sudah berusaha diam, yang tadi ya, yang pikiran-pikiran itu ya. Nah, kita harus nanti ya, di dalam diam itu nanti hati kecil kita. Ya, jadi guru sejati itu kan ada di dalam hati kecil kita. Ya, itu sifatnya gaib. Ya, karena roh kita itu juga sifatnya gaib. Ya, roh kita kan gaib, nggak terlihat mata fisik ya. Nah, terus nah, itu kita harus karena sifatnya gaib ya, kita harus menggaibkan diri. Jadi badan halus kita yang dipakai untuk berkomunikasi. Ya, nanti kalau kita sudah bisa tenang ya,
tenang yang seperti air mengalir gitu kan. Jangan menilai salah atau benar, jangan menilai positif atau negatif, dan kita jangan ikut di dalamnya, hanya mengamati saja. Jangan punya keinginan, tujuan, kehendak, karsa, itu jangan. Nah, nanti kalau kita sudah terlatih seperti itu, nanti di dalam hati kita itu ada sinar ya, yang menerangi hati kita. Itu namanya hati ya. Hati itu kan ada secara garis besar itu ada dua, hati besar dan hati kecil. Ya, hati besar dan hati kecil. Kalau hati besar itu masih bisa berbohong, masih bisa berdosa, masih bisa nggak sesuai dengan apa adanya, ya kan, masih bisa melenceng dari kebenaran. Itu kalau hati besar. Tapi kalau hati kecil, ya itu nggak bisa. Hati kecil itu adalah hati yang menyuarakan kebenaran. Nah, disitulah sang guru sejati itu ada di hati kecil kita. Makanya ada namanya hati nurani, ya, hati nurani, hati nurani. Nur itu cahaya, ya, nurani, nur itu cahaya. Ni itu adalah ingsun Allah, dari cahaya ketuhanan yang ada di dalam hati kita. Nanti itu yang akan menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita ya melalui jalan kebenaran menuju kepada Tuhan. Jadi hati nurani itu yaitu cahaya Tuhan yang menuntun jalan kebenaran. Kayak gitu. Itu sang guru sejati itu ada di situ. Ya. Jadi ya sama ya kayak di Islam juga, tasawuf ya. Itu sama juga, kita mengaktifkan roh kita. Ya. Karena memang yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan langsung itu adalah roh kita, bukan jasad fisik kita. Roh kita, kalau roh kita kuat, ya roh kita itu dekat dengan Tuhan, ya. Nah, kalau sudah sampai sini kita harus hati-hati ya. Jadi ini hanya dengan roh kita bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan, karena roh itu ditiupkan. Ya, dalam pembahasan kemarin saya sudah pernah membahas tentang roh ya. Nah, kalau di dalam hasanah ilmu leluhur itu ya ada yang menyebutkan rasa sejati. Ya, rasa sejati, sejatinya rasa. Itu sama juga. Kalau mungkin di dalam keyakinan lain itu namanya Roh Kudus, roh yang suci, yang bersih, yang suci, yang ada roh yang ditiupkan. Jadi di situ ada cahaya ketuhanan yang terkandung di situ, unsur-unsur ketuhanan, cahaya ketuhanan yang menuntun kita. Makanya kalau orang yang dia yang tidak mempunyai hati, yang jahat, yang kejam, yang tingkah lakunya seperti binatang, maka mereka itu orang-orang yang tidak mempunyai hati nurani. Hati nuraninya itu sudah tertutup dengan apa? Dengan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang mereka lakukan, sehingga hati nuraninya sudah tertutup, sudah tidak bisa melihat kebenaran yang ada, gitu kan. Jadi apapun yang dilakukan olehnya ya itu ya benar. Padahal kita juga punya pembimbing namanya guru sejati. Ya, guru sejati kita. Makanya hati itu jangan sering dilukai. Jangan sering dilukai. Jangan sering disakiti. Jangan sering dihianati. Ya kan, misal dalam hati kita nanti besok hari ini mau ke sana, misal ada perlu. Nah, kalau kita situasi dan kondisi bisa, ya kita jalankan itu. Jadi hati kita itu jangan sering kita lukai, jangan sering kita sakiti, jangan sering kita bohongi, jangan sering kita hianati hati kita sendiri ya. Seperti itu. Hati dengan ucapan selaras, itu kata-katanya yang mustajab. Biasanya seperti itu. Tapi kalau hati dan ucapannya itu tidak selaras, yang keluar sampah, ya kata-katanya tidak mustajab.
Makanya itu salah satu kunci dari ilmu dunia atau sabdo pandito ratu. Kalau kita pingin kata-kata kita yang keluar itu mendapat restu dari Tuhan, ya, maksudnya dikabulkan, ya hati dan pikiran dan sikap kita, kata-kata kita ya harus selaras gitu. Jangan hati kita begini, ucapan kita begini, kenyataan seperti ini dibalik jadi begitu. Itu jangan. Itu sama aja kita membohongi diri kita sendiri. Kita membohongi hati kita sendiri. Kita mengkhianati hati kita sendiri. Itu jangan ya. Nah, jadi guru sejati itu sifatnya gaib ya. Jadi cahaya Tuhan yang ada di dalam hati nurani kita ya. Makanya di dalam istilah ilmu leluhur ya, hasanah ilmu leluhur itu ada padang tanpa srengenge, terang tanpa matahari, yaitu terangnya hati karena disinari oleh cahaya Tuhan di situ. Kalau di dalam mungkin di dalam keyakinan lain kayak di agama Nasrani, Protestan sama Katolik itu namanya dinamakan dengan ada yang namanya Roh Kudus, Roh Suci. Nah, kalau di dalam Islam ya sir atau roh kita ya yang diaktifkan, mempunyai energi dan daya kekuatan. Nah, yang kalau di dalam hasanah ilmu leluhur ya rasa sejati, sejatinya rasa-rasa yang paling dalam, itulah sang guru sejati itu ada di situ. Hati kecil kita yang paling dalam, hati nurani kita, hati naluri kita, nurani kita nur cahaya, ni itu berarti ni ingsun Allah ya. Nah, jadi cahaya Tuhan itu ada di situ. Makanya kalau kita sering membersihkan hati dan jiwa, kita akan paham itu, akan bisa dengan mudah untuk mengenal sang guru sejati itu ya. Karena ini yang nanti tersambung dengan yang punya kehidupan, yang mempunyai roh, yang mempunyai hati, yang punya kolbu. Jadi kita bisa tersambung ke yang mempunyai roh, yang meniupkan roh itu di situ, di dalam hati yang paling dalam, hati nurani, cahaya Tuhan yang membimbing kita menuju jalan kebenaran, menuju kepada Tuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan sang guru sejati itu kita bisa membedakan mana yang salah, mana yang baik, mana yang nyata, mana yang enggak, mana yang bohong, mana yang harus kita lakukan dan mana yang enggak perlu kita lakukan. Nah, jadi sering-seringlah kita belajar memahami diri kita sendiri, masuk ke dalam diri ya. Jadi orang kalau dia sudah kenal sang guru sejati ya, kalau dia sudah paham dan sering menemui sang guru sejati, itu nanti akan berbeda lah ya, beda, ada ininya, manfaatnya banyak sekali itu ya. Jadi sang guru sejati itu memang sifatnya gaib ya, jadi kita harus menemuinya juga dengan cara yang dengan roh kita, dengan gaib juga, menggaibkan diri, karena manusia dibekali oleh ini ya, oleh badan kasar dan badan halus. Roh kita kan gaib, tidak terlihat. Kalau kita berkomunikasi, manusia bisa berkomunikasi dengan jin, dengan makhluk halus. Iya kan, manusia yang dipakai bukan fisik kita, badan fisik kita, tetapi roh kita yang dipakai, menggaibkan diri untuk ketemu dengan mereka. Bahkan ada manusia yang bisa berkelahi ya, kalau di dalam cerita sejarah itu kan banyak manusia-manusia yang punya daya linuih ya, yang ahli tirakat, ahli berpuasa, terus dia ketemu dengan jin, itu berantem adu kekuatan, nanti jinnya yang kalah karena memang energinya itu lebih besar manusia, lebih sempurna manusia dibandingkan jin. Jinnya kalah, akhirnya jin itu tunduk kepada manusia, akhirnya mengabdi kepada manusia, nurut kepada manusia, takluk oleh manusia. Nah, seperti itu. Tapi ya manusia zaman sekarang jarang ya seperti itu ya, karena ya itu banyak hal-hal yang sudah ditinggalkan. Karena itu sebenarnya makhluk yang kuat, yang
diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Ya, jadi manusia jadi lemah itu karena faktor apa aja. Itu ya sebagian udah saya jelaskan ya di video-video yang sebelumnya. Nah, jadi itu ya sebagian kecil ya yang saya jelaskan mengenai sang guru sejati ya. Guru sejati itu setiap orang ada dan punya. Yang membimbing kita, menuntun kita, mengarahkan kita menuju jalan kebenaran yang hakiki, yang sejati, yang sesungguhnya menuju kepada Tuhan. Nah, itu tempatnya itu di hati nurani kita yang paling dalam, hati kecil kita, ya kan? Atau mungkin dalam bahasa Jawa rasa kita yang paling dalam, rasa sejatinya rasa. Itu ilmu handar wujud ya, ilmunya Sunan Gunung Jati ya. Wujud sejatinya wujud, rasa sejatinya rasa sejati. Nah, seperti itu ya. Itu juga kalau dijabarkan sangat banyak sekali ya, sangat dalam ya. Jadi ya mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan. Jadi kita berusaha lah ya setiap saat kita membersihkan hati dan jiwa kita supaya kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, ya kan? Mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan itu sebenarnya lebih dekat dari urat nadi, ya kan? Tuhan itu lebih dekat dari urat nadi. Tuhan itu mengetahui, aku mengetahui apa yang kamu lihat, aku mendengar apa yang kamu dengar, aku merasakan apa yang kamu rasakan. Sesungguhnya aku lebih dekat dari urat nadi. Itu dijelaskan juga ya oleh Allah ya. Jadi kita harus berusaha belajar latihan membersihkan hati dan jiwa kita. Karena kalau hati dan jiwa kita bersih, maka apa aja akan bisa terlihat di situ dengan jelas. Seperti air yang jernih, yang bersih, yang sudah mengendap semua kotoran-kotoran sudah mengendap jatuh ke bawah, maka air itu pun akan terlihat bersih dan jernih. Apapun yang ada di dalamnya itu akan terlihat dengan jelas ya, seperti itu ya. Itu sama juga dengan apa yang ada di dalam hati kita, kolbu kita, batin kita. Kita bisa melihat apapun di luar diri kita meskipun jauh ya, asalkan hati kita jernih, bening, itu bisa. Bahkan kerajaan langit pun bisa terlihat oleh manusia. Nah, itu ada ya, ada ininya, cara-caranya tersendiri ya. Jadi untuk mempertajam batin kita, memperpekar rasa kita, hati kita, kita ya sering membersihkan hati dan jiwa untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Supaya guru sejati itu juga bisa aktif ya, bisa kita merasakannya ya, minimal. Kalau kita tidak bisa menemui dan berkomunikasi langsung, minimal kita bisa merasakannya. Sehingga hidup kita itu ya bisa membedakan mana yang salah dan benar. Seperti itu, karena dituntun oleh sang guru sejati itu ya. Jadi ya sementara itu ya yang saya sampaikan ya mengenai sang guru sejati ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf ya jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.